Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Desa Ningsi di Bayang Cicak Misteri. Pada malam hari ini kita sedang berada di Jakarta Timur, lebih tepatnya di rumah pembantaian satu keluarga. Mungkin kalian kalau dulunya pernah mengikuti Jejak Dewi, kita pernah ke sini dengan praktisi Bang Oman ya. Tapi pada malam hari ini kita ditemani sama praktisi Mas Heri. Mas Heri, gimana kabar Mas Heri? Alhamdulillah baik. Tapi teman-teman di sini banyak sekali perubahannya ya, tapi kayaknya cuma dari depannya aja, dari pohon-pohonnya yang dulunya itu cukup sulit untuk kita memasuki rumah tersebut. Tapi kalau sekarang lebih rapi ya, mungkin akan dijual atau seperti apa nggak tahu ya teman-teman. Ya Mas, mau nanya kalau untuk di depan ini eksistensinya seperti apa Mas? Ya kalau saya bilang nih lumayan kuat ya. Soalnya pas tadi kita datang itu kita udah disambut ya. Ada sosok genderuwo dan sosok nenek-nenek yang nyambut kita tadi. Ya, seperti judulnya rumah pembantaian satu keluarga, Mas. Bisa kita ungkap nggak sih benar adanya dulu ini pernah ada pembantaian satu keluarga? Kalau saya lihat dari mata batin saya, kalau saya flashback memang seperti itu ya. Ya, tapi teman-teman seperti biasa akan kita eksplor sampai habis. Tapi kalau praktisi kami meminta untuk mediator tampil untuk memanggil satu sosok yang ada di sini, kita akan panggil. Tapi sebelum itu kita eksplor dalamnya dulu ya. Ya teman-teman, videonya kita percepat sedikit karena kita kesulitan untuk masuk. Di situ kalau teman-teman bisa lihat ada sedikit tingkat ya Mas ya. Iya. Tempat duduk seperti itu teman-teman. Dan banyak kayak kayu seperti ini. Nah Mas, untuk sosoknya sendiri apakah berbeda dari di depan tadi Mas? Ya beda. Ini tadi pas kita mau masuk ada kuntilanak nih di sini yang udah menyambut kita. Ya kalau untuk barang-barangnya sendiri kalau kita samakan sama di beberapa tahun yang lalu teman-teman masih sama ya. Waktu itu saya kesini masih ada bangku ini dan sekarang masih ada juga. Teman-teman bisa lihat ke atapnya juga. Atapnya udah seperti ini dan banyak kayu-kayu. Mas kita boleh lebih dalam lagi? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke teman-teman, langkah kita terhenti sampai di sini dulu. Kalau kita boleh ngobrol dengan video di yang lalu ya, Mas, katanya dulu itu ada pembantaian dan sosok nenek-nenek dari satu keluarga itu lari ke arah sini, benar nggak sih Mas? Iya, soalnya tadi pas kita mau masuk ya kita udah disambut ada nenek-nenek yang selalu mengikuti kita. Ini kami juga masih ngikutin kita. Ya, seperti yang saya bilang di depan, ini cukup bersih daripada video kita di beberapa tahun yang lalu. Dan Mas, apakah sosoknya berbeda ketika kita memasuki kamar ini? Tadi pas saya mau masuk nih ada sosok anak kecil ya. Tapi dia mirip banget kayak tuyul, kepalanya botak. Oke, kalau dulu kita lihat di kamar sebelah sini, kamar yang dekat dengan ruang tamu, ada bantal yang berdarah. Dan praktisi kita dulu itu bilang kalau itu adalah bantal yang ditiduri oleh anak pemilik rumah ini yang dibantai. Tapi Mas coba bisa diulik apakah benar. Dan teman-teman, kalau ngeliat ruangan tadi itu kecil sekali ya. Nampaknya rumah ini kecil, tapi ternyata rumah ini besar. Kalau kita bisa eksplor ke sana juga ada ruangan yang begitu besar, teman-teman. Supaya kita lebih masuk ke sini dulu ya. Ya, teman-teman.
Ini dulunya adalah ruang tamu ya, ruang tamu yang begitu megah. Kalau kita bisa, kalau kita bisa menata ruang, di sini ada TV, ada sofa, dan segala macamnya. Nah, anaknya itu katanya waktu itu tidur di situ dan kita mendapatkan bantal berdarah di sebelah situ, teman-teman. Dan Mas, kalau kita sudah sampai di sini, apakah sosoknya juga berbeda? Ya, beda. Soalnya tadi ini di kamar mandi ini terdapat sosok kuntilanak ya. Dan tadi pas kita mau masuk, sekelebatannya anak kecil lari masuk ke tempat ini nih. Ya. Ini tuh benar-benar rumah yang cukup megah. Kenapa megah? Dari kamar mandinya aja nggak cuman 2, teman-teman. Dan kayaknya ada kamar tidur untuk pembantu dan kamar mandi untuk pembantu dengan dapur yang besar dan di sebelah sana ada ruangan sepertinya ruangan santai yang cukup besar sekali dengan ornamen temboknya yang bagus dengan ada ukiran-ukiran. Nanti teman bisa ngelihat ya. Dan di sana ada kamar mandi yang cukup besar juga. Mas, kita ingin melakukan apa atau nanti dulu? Kita explore aja dulu ya. Kita explore dulu. Yuk teman-teman, kita lebih lanjut ya. Assalamualaikum. Kalau teman-teman bisa lihat ke arah sana, ada beberapa kamar. Cuman nampaknya ada garasi apa enggak, lupa ya. Mas, kayaknya di situ ada garasi yang apa pintunya seperti kayu. Benar Iya. nggak sih? Ini di atas dari tadi ada sosok kuntilanak ya, ngikutin kita mulu nih. Ngeliatin ke sini terus. Ya dengan tempat yang udah begitu rapi ya, mungkin ingin dijual rumahnya atau diperhatikan oleh keluarganya. Coba ya Mas, kita langsung ke dalam aja. Assalamualaikum. Ini becak darahnya. Astagfirullahaladzim. Lalu kenapa pas sampai ke ruangan ini pengen nangis ya Mas ya? Iya. Kenapa Mas? Saya melihat, astagfirullah. Kalau saya mau flashback ya, di sini pernah terjadi pembantaian ya. Seperti sosoknya nih anak kecil nih yang dibantai di sini. Kenapa teman-teman pas sampai ke ruangan ini rasanya pengen nangis gitu ya? Iya Ada kan? apa Mas? Karena auranya itu apa ya, sangat menyayat hati. Karena memang pernah terjadi pembantaian di tempat ini. Kalau teman-teman penasaran boleh lebih dalam lagi. Ternyata bantalnya yang berdarah masih ada ya dari beberapa tahun yang lalu. Kalau teman-teman bisa ngeliat ke sini juga peninggalan sepatu masih ada ya. Dan di sini sedikit agak mual juga ya Mas ya. Iya. Mas, ada apa di sini Mas? Sebenarnya sih untuk mediumisasi bagus tempat ini, tapi kita menghargai orang yang telah tiada di tempat ini. Nanti kita cari lokasi yang bagus ya. Ya teman-teman. Karena ya. ada sosok nih yang mau berinteraksi sama kita nih. Ya, seperti yang saya bilang di ruangan tengah tadi, di situ ada garasi dengan berpintukan kayu. Kalau teman-teman penasaran boleh ke sana. Teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang ada di sini, tapi biar praktisi kami yang memilih lebih cocoknya kita ngobrol sama sosok yang seperti apa. Tapi lebih tepatnya pas kita masuk ke tempat ini, bawahnya sedih ya, karena pas mediator. Ini pas kita ngeliat bantal nih, ada sosok anak kecil
Jangan lihat bantal aku, kata dia. Dia nggak suka bantalnya diliatin. Iya, karena pas mediator yang terdahulu ngobrol di situ kayak pas mediator kita yang terdahulu ngobrol juga di sini dibantainya dia lagi tidur ya Mas, bener nggak sih Mas? Iya, oleh saya flashback memang seperti itu ya. Kita nggak usah ngeliat bantalan lagi karena dia nggak suka kalau bantalan Dan diliatin. untuk pelakunya sendiri Mas, katanya karyawan ya Mas, pembantunya yang dibantu oleh kebetulan rumah ini lagi direnovasi, dibantu oleh tukang katanya gitu Mas. Ya konon kabarnya memang seperti itu. Ya. Dan kita mau melakukan apa Mas? Kita cari tempat yang pas ya untuk melakukan minimalisasi. Ya teman-teman, jadi ikutin terus videonya ya. Assalamualaikum. Ya teman-teman, kita sudah di ruangan yang berbeda. Di sini adalah dapur yang cukup lumayan ya Mas ya, Ya. besar. Dan apakah kita ingin memanggil satu sosok yang menarik? Kita harus panggil mediator kita untuk bergabung atau seperti apa Mas? Ya, boleh ya. Kayaknya ruangan ini lumayan nih. Jadi untuk mediator Mas Charlie boleh bergabung ya. Sudah bergabung bersama kita Mas Charlie. Mas Charlie gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ya untuk sosoknya sendiri Mas Heri, kita ingin memanggil sosok siapa sih? Ini ada anak kecil juga mau masuk, yang neneknya juga mau masuk. Ini ada 3 sosok nih. Tapi ada ini yang menamakan Raja Boma nih, genderuwo juga mau masuk. Tapi kayaknya yang Raja Boma kayak kita tahan dulu ya. Soalnya energinya gede banget nih. Takutnya berontak-berontak doang. Jadi langsung aja Mas Heri ya, silakan. Gimana Jar? Oke Jar. Siap. Bismillah ya. Nah, Jar. Nah, saya mau masuk. Bismillah. Bismillah. Ya mau isi. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Kenapa? Hei, dengan siapa? Kenapa Anda ambil ini? Oh, mainannya ya? Namanya siapa kalau boleh tahu? Mainan kamu emang? Ya. Dengan siapa sih bicara? Ada apa? Kita hanya berkunjung, kita hanya silaturahmi. Dari tadi kamu ngikutin terus kenapa? Ada yang mau disampaikan bagaimana? Pengen tenang saya. Pengen tenang. Memangnya ada yang mengganggu? Ya. Siapa yang mengganggu? Kalau boleh tahu kenapa kamu ada di sini? Udah lama di sini saya. Bukan dari korban pembunuhan, bukan? Bukan. Terus tahu nggak sih cerita tentang mitos rumah ini dulu itu seperti apa? Iya. Ceritanya gimana? Bisa nggak sih sedikit cerita dengan kita nih biar penonton di rumah juga tahu? Apa? Mau duduk aja duduk. Bisa sedikit bercerita nggak? Iya. Ada cerita apa di rumah ini? Katanya dulu pernah ada pembantaian satu keluarga. Cerita, kalau mau cerita ceritanya nggak apa-apa. Kalau nggak mau cerita ya mendingan pulang. Mau cerita nggak? Tadi marahin saya. Siapa yang marah? Itu yang Raja Boma itu? Iya.
Kenapa? Dia megang kendali wilayah ini di tempat ini. Gak apa-apa cerita aja nanti biar dia sayang ini. Jangan mainin mainan saya. Permen ya, mau permen? Ini ada permen nih, mau permen nggak? Ini mainannya ini. Nih ada permen nih, mau permen nggak? Banyak mainannya. Nih, mau permen nggak? Nggak mau permen ya udahlah. Lagi ngantuk. Pulang ya, pulang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Anak kecil. Ya, Mas Eri kayaknya udah cukup ya. Iya. Tapi saya ada penasaran banget nih ada sosok. Kalau nggak ambil yang kuntilanak, kalau nggak yang nenek nih. Tapi kita menggunakan mediator yang berbeda ya. Kita mau tahu aja nih. Jadi untuk Mas Charlie makasih banyak. Boleh kembali. Untuk Mbak Puput langsung aja Mas. Iya. Silakan bergabung. Sudah bersama mediator berbeda Mbak Puput, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya Mbak Puput, sedari tadi ngikutin kita dari awal explore dengan penjelasan yang cukup menyedihkan ya. Karena di sini ada pembantaian satu keluarga dan ternyata korbannya juga ada anak kecil. Gimana Mbak perasaannya Mbak selama mengikuti? Rasanya ada hawa sedih gitu, apa sih kayak kayak rasa takut juga, terus kayak sedih aja gitu bawaan pas masuk rumah sini. Jadi Mbak Puput udah siap untuk dimasuki sosok yang berbeda ya? Ya. Siap. Jadi teman-teman langsung aja ya. Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muisi aja saya coba. Allah jembar wajah diri anak. Allah kafi Allah. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa saya berbicara? Rumah sini. Dari tadi ngikutin kita kenapa? Ada yang mau diomongin? Kalian ngapain ramai-ramai datang ke rumahku? Kita hanya berkunjung silaturahmi. Boleh tahu nggak sih ceritanya kronologisnya dulu tuh seperti apa di tempat ini? Kok nangis? Sangat menyedihkan. Kenapa? Kenapa? Nggak bisa ceritain semua. Ya sedikit aja. Kenapa Anda dibantai di rumah ini? Bersama suami Anda juga dan anak Anda juga. Terus yang suka ganggu-ganggu kuntilanak nampak depan rumah itu siapa itu? Oh, itu hanya pendatang itu yang rese-rese ya. Dengan siapa sih ini? Dengan ibu, panggilnya ibu apa gimana? Sedih banget ya kalau dikisahkan ya. Ini perampokan atau ada dendam atau gimana sih Anda bisa dibantai? Saya nggak ngerti. Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan? Pesannya ada nggak? Makan kamu. Ya, insya Allah nanti kita kirim-kirim doa ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup. Nanti kita kirim-kirim Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifar. Nih. Ngapain? Masuk lagi tuh. Istighfar. Kalian semua pergi. Ini dengan sosok yang berbeda. Kenapa? Kok kami disuruh pergi kenapa? Pergi. Kenapa? Jangan explore di sini. Emang Saya kenapa? suka. Nggak sukanya kenapa? Kita nggak suka. Ngapain buka kamera? Tadi udah saya suruh pulang yang punya rumah ini, terus kamu masuk kenapa?
Ada yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Kalian pada ngapain di sini? Kita hanya berkunjungan silaturahmi, kita nggak ngapa-ngapain. Rame-rame bawa semuanya. Kita nggak iseng, kita hanya silaturahmi. Apa Anda yang ada yang mau disampaikan? Apa yang suka ganggu di depan rumah itu, yang suka nampak itu Anda? Pedagang-pedagang ditampakin katanya. Temen kita. Ya, oh. Ya udah Anda kalau mau pulang pulang. Bisa pulang sendiri atau saya bantu pulang? Apa ada pesan-pesan? Bismillah. Pulang ya. Tipar pun. Jangan dikasih masuk. Astagfirullahaladzim. Jangan dikasih masuk. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Yang bisa saja baru. Mas, tadi sosok yang pertama sudah keluar. Pas kita ingin berbincang-bincang sama mediator kita, ternyata ada sosok lagi yang masuk. Apa itu, Ya. Mas? Itu sosok genderuwo tadi yang masuk itu tadi, yang menguasai raga sang mediator. Mas ingin bertanya nih, mungkin ada penonton kita yang nanya, apakah dalam satu rumah yang isinya itu sekeluarga dibantai, dia akan kalah dengan sosok yang memang itu dari dulu ada di tempat ini? Ya, semua itu tergantung dari energi makhluk tersebut. Kalau dia mempunyai energi yang cukup kuat, dia akan menguasai wilayah ini. Ya, sehingga untuk bercerita saja dia takut ya. Ya, karena Ya. memang dia merasa terancam. Dan teman-teman bisa ngelihat di sini adalah ruangan untuk memasak dan di bawah sini banyak mainan. Untuk orang awam ya, yang ingin membersihkan rumah ini, entah itu keluarga yang menyuruh tukang untuk membersihkan, kayaknya nggak bakal nyadar kalau di sini banyak mainan anak ya, Mas, ya. Ya. Dan karena mediator kami tadi Mas Charlie dimasuki oleh sosok anak kecil, dia bercerita kalau ini semua mainannya. Benar-benar bikin sedih ya, Mas, ya. Ya, Jadi nanti kita bantu doakan aja, Mas. insyaallah kita doain ya. Ya, untuk Mbak Putri makasih banyak ya. Jadi teman-teman explore kita nggak terhenti sampai di sini karena untuk sisi ruangan ini kayaknya sudah habis kita explore, tapi sisi sebelah sananya belum. Jadi kita habisi dulu. Setelah itu kita akan berbincang kembali dengan praktisi kita akan melakukan hal apa. Dan yang pastinya kita akan menampilkan peserta uji nyali juga teman-teman. Di tempat yang menurut praktisi kami cocok untuk dilakukan pembuktian uji nyali. Jadi ikutin terus videonya sampai akhir ya. Ya teman-teman, sebelum kita beralih ke tempat selanjutnya ya, ke ruangan selanjutnya, di sini masih ada satu ruangan lagi, Mas. Itu ruangan apa sih, Mas? Ini kayaknya ruangan pembantu ya. Coba kita masuk ke dalam ya, teman-teman. Mas, banyak banget coretan apa ya, Mas ya? Apakah yang mencoret-coret ini adalah orang yang mengerti akan hal yang tak kasat mata Ini juga? kalau yang silat nih apa ya? Kayak pemuja setan deh. Soalnya banyak banget teman-teman. Ih, bikin merinding semua. Kayak kita pengen bacanya pun kayak males, tahu nggak sih? Coba lebih masuk ya. Yuk lebih masuk ya. Boleh. Dan di sini ada boneka ya, Mas. Mas, kalau bisa ngelihat itu anaknya perempuan atau laki-laki? Anaknya laki-laki ya. Tapi ada sosok juga nih anak kecil nih cewek nih. Dan kalau di sini sosoknya apakah berbeda, Mas? Ya, kayak di belakang kita nih, di sini dominan sosoknya kebanyakan kuntilanak ya kalau yang saya lihat ini. Jadi teman-teman kayaknya sudah cukup jelas ya. Tapi kalau kurang jelas boleh lebih masuk ke dalam.
So, Ya teman-teman, berhenti sampai di sini dulu ya. Aduh, banyak banget tulisannya. Tulisan yang tertata rapi kotak seperti itu ya Mas ya. ya. Dengan kayaknya sengaja dibuat. Dengan Mungkin nggak orang pantas juga tulisannya. dengan orang yang pastinya sudah dewasa yang membuat itu. Dan Mas, kalau kita lihat ke sana, kameramen boleh lihat ke sana juga. Di situ sepertinya kamar mandi dan ada ruangan kecil. Coba kita masukin teman-teman ya. So, kamar mandi. Di sini ada seragam-seragam bekas suaminya ya, yang bekerja dulu. Warna biru. Ini kali foto keluarganya. Hah? Seperti orang Batak atau seperti orang Cina? Kayaknya Cina Batak ini. Kayaknya banyak di sana juga ada. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti teman-teman bakal lihat ya. Kayaknya sudah cukup Mas. Ya, kayaknya cukup. Kita beralih, tapi teman-teman bisa ngeliat ya. Dari tadi kuntilanaknya ngikutin mulu, cuma di atas mulu dia. Kalau teman-teman bisa lihat ke sana, saya pernah ke atas sana waktu itu ya teman-teman ya. Di sana ada kamar. Tapi cuma segitu aja, cuma lurus aja teman-teman. Nggak bisa menyambung ke sini nggak. Itu seingat saya sih. Tapi kayaknya di sebelah sana Mas ada ruang untuk menjemur burung Mas. Jadi kayaknya cukup besar juga. Cuman nggak Ya. sampai sini teman-teman. Nanti coba kita taiki tangganya ya. Semoga bisa ya. Ya. Di sini sudah cukup teman-teman. Boleh lihat ruangan ini ya. Banyak sekali barang-barang.
Bismillah. Kalau mau wujud. Stop. 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 Yo, center. Center. Stop. Bismillah. Jar, bantu Jar, tarik Jar. Bismillah. Stop lagi. Mana? Kau. Wah. Stop. Bismillah. Measure. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya teman-teman, tadi kita ada video menarik karena Mas saya ini menampilkan satu apa itu Mas? Mustika Mas. Iya, mustika tadi itu. Mustikanya berwarna putih, Ya, teman-teman. seperti ada gambar-gambar hitam itu seperti batu-batu combong gitu ya. Oke, udah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke dalam lagi. Seperti yang saya sudah bilang tadi di awal ya, di sini banyak ukiran. Ternyata bukan ukiran sih, batu di tembok, teman-teman bisa ngeliat. Ya, sepertinya dulu suami dari pemilik rumah ini suka duduk di sini bersantai ya Mas ya. Ya. Dengan apa lukisan yang dia sukai mungkin seperti itu. Cuman sayangnya di rumah terbengkalai ini udah nggak ada barang-barang bekas dulunya seperti sofa dan segala macam. Ini coba yuk lebih ke dalam. Ini di sini dominan kuntilanak ya. Pas kita masuk aja di sini ada kuntilanak ya. Ya, untuk sosok yang dibantai Mas di rumah ini, apakah ada nggak sih Mas di sini ngikutin gitu? Nah, di sini banyak banget ya. Pas kita masuk aja tadi kita udah disambut kuntilanak di pojokan sini. Ya teman-teman, di sini ada 2 kamar mandi ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Coba kita ke sebelah kiri dari saya dulu ya. Ya teman-teman boleh ngeliat. Ya teman-teman. Sepertinya ini ruangan bersantai, ruang tamu juga dengan kamar mandi yang minimalis untuk tamu ingin ke toilet seperti itu ya.
Mas ngeliat apa sih tadi? Kayaknya lebih Tadi ada seru yang gitu. ngintip nih di kamar mandi nih. Ada yang duduk. Cuma pas saya samperin nggak ada. Sosoknya seperti apa belum tahu. Laki-laki sosoknya. Laki-laki. Sepertinya di ruangan ini udah cukup, Mas. Ya cukup. Yuk kita habisi dulu sebelah sananya. Ya teman-teman, rumahnya besar banget. Ini kamar mandi yang di sebelah kanan dari saya. Coba teman-teman boleh lihat. Lebih bagus. Ini di sini nih ada sosok wanita yang nangis-nangis kesakitan nih. Mas tadi pas ngambil pusaka, Mas Charlie sempat membantu ya. Mas Charlie, gimana sih membutuhkan tenaga yang besar nggak sih untuk membantu praktisi mengambil? Sudah terlalu besar. Ya, Energinya. tapi alhamdulillah kita diwujudkan ya. Allah. Ya, jadi Mas silakan langsung aja panggil sosok yang ingin diajak berbicara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musyrik. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa? Sinta. Sinta. Sinta kenapa tadi di pojokan? Kenapa nangis-nangis? Pengen. Pengen ngomong. Apa ya, ada yang mau diomongin? Apa yang mau diomongin? Ngomong aja. Saya minta jangan dibangun. Jangan dibangun. Emang kenapa kalau dibangun? Ini udah tempat saya. Jadi kamu udah senang di sini gitu? Iya. Jadi jangan dibangun biar kalian tetap di tempat ini gitu. Iya. Tapi kalau suatu hari nanti ada keluarganya yang ingin bangun gimana? Tetap saya ganggu. Oh ganggu. Jadi agar tidak dibangun. Oh jadi sifat kamu mengganggu ya? Iya. Banyak nggak sih teman-teman kamu di sini? Banyak. Banyak. Memang mengganggu semua. Nggak usah dipanggil, biarin aja dia tenang di situ. Apa sosoknya di situ? Sosoknya apa di situ? Teman kamu? Iya. Jadi ganggu juga. Berarti semua yang ada di sini suka mengganggu berarti. Yang suka nampak di depan itu pedagang-pedagang tampakin sosok kuntilanak. Oh, itu teman kamu juga. Ada yang mau disampaikan nggak sih? Ya kalau saya bilang ya kamu nggak usah ganggu, karena alam kita kan berbeda. Nggak perlu lah ganggu-ganggu. Ada yang mau diomongin lagi nggak? Kenapa? Kamu kenapa? Pulang aja kalau udah nggak ada yang mau diomongin ya. Jangan kesini lagi. Iya, kita hanya berkunjung kok, kita hanya silaturahmi, kita nggak mau ngapa-ngapain. Pulang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas yang memasuki mediator kita terakhir itu sosok apa Mas? Ya itu kuntilanak yang tadi nangis-nangis ya, saya lihat itu. Karena memang dominan di sini kebanyakan kuntilanak. Alhamdulillah kalau misalnya bangunan ini akan dibangun ulang ya Mas ya? Iya, dia nggak suka kalau bangunan akan direnovasi. Ya, tapi untuk keluarga mungkin lebih tenang ya kalau rumah ini dibangun ulang dan mempunyai pemilik baru ya Mas ya. Iya. Jadi teman-teman kayaknya udah cukup kita explore semuanya dan kita sebelum menutup acara ini akan menampilkan peserta untuk beruji nyali untuk membuktikan adanya eksistensi sosok yang ada di ruangan ini. Ruangan ini aja Mas. Iya, ini memang cocok banget tempatnya nih. Ya, jadi teman-teman sekarang juga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum ya ahlil gaib. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Assalamualaikum ya ruhi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya arwahi. Di sini udaranya lembab. Di sebelah sini terlihat sangat lembab, tapi rasanya tuh panas di sini. Ini telinga saya mulai terasa apa ya? Telinganya seperti ada yang nutup gitu. Udaranya semakin menekan. Ya, semakin berkeringat di sini ya, teman-teman. Udaranya ngapa, napas juga jadi sesak di sini rasanya. Ini selain udaranya ngap ini, kepala saya juga jadi pusing nih, sudah kerasa pusing. Mungkin sekarang saya akan coba tenangin diri saya, biar posisinya nggak begitu banyak gerak, ingin merasakan suara-suara ataupun ada gerakan-gerakan sesuatu di sekitar saya ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum ya halil gaib. Assalamualaikum ya halil gaib. Assalamualaikum ya halil gaib. Assalamualaikum ya ruhi. Assalamualaikum ya ruhi. Ini barusan saya dengar ada suara kayak langkah kaki di bawah, ada daun-daun seperti ini nih. Mulai terasa ya interaksinya. Ini ruangan ini meskipun ini ada temboknya tapi atapnya ini udah runtuh ya. Di dalam ini udah banyak sampai tumbuh sebesar ini pohonnya. Ini meskipun terbuka ruangannya tapi udaranya terasa ngap ya di sini ya. Ini saya nyium bau amis ya, teman-teman. Nyium bau amis darah gitu. Ini ruangan sebelahnya lumayan serem ya.
saya sedikit diam ya, kurangnya pergerakan, saya ingin lebih sedikit merasakan suasana yang ada di sini. Yang dekat nih, bulu kuduk bagian pundak saya kerasa banget. Ini badan saya juga kerasa berat barusan. Ini kepalanya mulai kerasa pusing gimana gitu ya. Yang lebih saya rasakan sih di ruangan ini. Tadi pas saya ngadep sana tuh kerasa di ruangan belakang di kamar ini ya kerasa banget hawanya. Tadi apa ya? Tadi kayak ada yang lewat di depan saya, pas persis di depan saya tadi. Di ruangan sebelahnya ini. Sosoknya kayak nggak besar ke apa, kayak kecil, kayak lewat tadi di bawahnya. Assalamualaikum ya halil gaib. Assalamualaikum ya ruhi. Ini saya mulai berkeringat dahsyat, teman-teman.
keringatnya udah sampai ngucur di muka. Karena udaranya saya rasa ini panas banget di sini. Ini teman-teman nih hawanya yang kerasa ada di ruangan yang ada lilinnya ini. Tapi saya ngelihat yang sekelebat-sekelebat itu ada di depan saya, yang ruangan menuju ke belakang itu. Teman-teman udah ngelihat tadi peserta kita melakukan pembuktian di ruangan ini yang ada pohon besar di sebelahnya. Dan sebelum itu kita belum perkenalan ya. Silakan Mas perkenalkan dirinya. Ya, nama saya Dion. Tadi saya melakukan sebagai peserta uji nyali. Ya Mas, gimana sih sensasinya pas dia tinggal sendirian di ruangan ini? Ini kalau saya lihat ruangannya kan kelihatannya terbuka, yang atapnya kan nggak ada. Tapi seharusnya kan udaranya tuh ada udara masuk yang adem. Tapi yang saya rasain tadi tuh bener-bener ngap banget, bener-bener panas suasananya Panas ya. di dekat sini tuh panas banget sampai bisa lihat sendiri keringat saya pengen ngucur seperti ini. Tapi ada nggak sih Mas ngelihat sosok sekelibatan atau suara gitu? Tadi awal pas baru ditinggal, saya pikir ya itu ngerjain atau ke saya gitu ya dari kru atau siapa. Kedengaran di ruang sebelah belakang itu ada seperti suara batu jatuh. Saya pikir itu dikerjain atau kayak gimana. Awalnya itu. Yang kedua, tadi pas di ruangan ini kerasanya dari ruangan yang kecil ini nih. Ruangan kecil ini kerasa itu yang udaranya bener-bener kerasa panas dari sini hawanya. Nah, terus kalau untuk sekelebatan tadi saya sedikit ngelihat dua kali lewat di situ, posisinya di ruang sebelahnya yang arah ke belakang dapur itu. Tapi kalau untuk sosok nggak ngeliat ya? Enggak. Sekelebatan gitu. Tapi ini apakah pertama kalinya Mas mengikuti uji nyali Mas? Iya, ini pertama kalinya saya melakukan ini. Tapi kalau misalnya diajak lagi mau nggak sih Mas? Apa udah cukup gitu? Insya Allah mudah-mudahan bisa. Mungkin di tempat yang lebih ekstrim ya Mas ya. Jadi teman-teman ini adalah Mas Dion ya peserta uji nyali kita selanjutnya yang berhasil melakukan uji nyali di tempat ini rumah pembantaian. Untuk Mas Dion boleh terima kasih kembali ya. Ya Mas kayaknya udah cukup ya kita melakukan explore ya pada malam hari ini. Iya. Semuanya udah kita explore ya teman-teman ya, dan lantai 2-nya pun udah kalian lihat walaupun kita nggak bisa explore bagian atas karena anak tangganya yang kayaknya udah rapuh ya Mas ya kalau misalnya tim semuanya naik ke atas. Jadi kita tutup aja ya Mas ya. Ya. Oke, izinkan saya dosen Ningsih beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa di-subscribe videonya ya, dinyalakan loncengnya agar teman-teman mengetahui video terbaru dari Bank Jejak Misteri. Dan juga Mas Heri, Ya. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.